أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Dalam ayat ke-20 di kalimat فَإِذَا أُنزِلَتْ mat asli yakni pada kata fa'idha kemudian bertemu dengan hamzah pada kata unzilat maka hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil, yang mana mad jaiz munfasil boleh kita baca dengan pilihan 2 harokat, 4 atau 5 harokat, dengan catatan kita harus disiplin dan konsisten dengan panjang mad yang telah kita pilih sejak awal. Kemudian pada kata suratum muhkamatun pada huruf ta marbutah yang berharakat dhammatani bertemu dengan mim yang bertasjid. Kita ketahui bersama bila mana nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim, maka cara membacanya adalah dia dimasukkan huruf ta tersebut ke dalam huruf berikutnya, yakni pada huruf mim, dan harus disertai dengan gunnah atau dengung. Maka hukum bacaan di sini adalah idgham bi gunnah. Begitu juga dengan kata berikutnya muhkamatun wa dzukira. Ta marbutah yang berharakat dhammatani bertemu dengan huruf wa, maka hukum bacaannya sama dengan yang tadi kita sebutkan, adalah idgham bi gunnah. Kemudian terkait dengan tebal dan tipis huruf pada kata ra'aital ladzina fi qulubihim maradun ya. Setelah idgham mimi
pada kata qulubihim yakni mim sukun bertemu dengan mim. Cara membacanya dia langsung dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dan disertai dengan gunnah. Jadi langsung dibaca atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya, disebut dengan idgham mimi. Dan kemudian pada huruf maradun huruf mim ma, dia memiliki sifat istifal atau tidak tebal, atau lidah terpisah dari langit-langit. Huruf ro dan huruf do maradun adalah huruf yang tebal. Maka hati-hati bila mana huruf yang tebal, yang memiliki sifat tebal dan tipis atau tidak tebal beriringan atau bersampingan, ya, maka diperhatikan adalah huruf yang tidak tebal jangan sampai dibaca tebal. Seperti kata maradun, ma tetap dia dibaca ma sebagaimana mestinya. Kemudian huruf setelahnya apa? Yakni huruf ya pada kata yang zuruna. Jangan sampai huruf ya di sini dibaca tebal. Sebagaimana contoh yang kurang tepat, maradun ya, tapi tetap dibaca maradun yang. Terlebih setelah huruf ya di sini terdapat huruf nun sukun yang kemudian bertemu dengan huruf dha. Maka hukum bacaan di sini adalah ikhfa. Dikarenakan huruf dha di sini dia memiliki sifat yang tebal, maka ketika ikhfa-nya pun dia menjadi tebal. Dengan catatan huruf ya yang tadi kita sebutkan dia tetaplah ya. Namun ketika dia idgham, ya, masuk kepada huruf berikutnya, nah huruf berikutnya yang tebal, gunnahnya, yang jangan dibaca yong zuru, tetapi dibaca ya. Yang zuruna, yang iya dibaca jelas ya. Kemudian pada kata berikutnya yakni minal maut. Ya, kita ketahui bersama bahwasannya apabila ada waw sukun atau ya sukun yang didahului fathah, yakni dalam kondisi ini waw sukun didahului fathah pada huruf mim, mau. Kemudian bertemu dengan huruf yang diwaqafkan, yakni pada huruf ta. Maka di sini hukum bacaannya adalah madlin. Madlin dibaca 2, 4 ataupun 6 harokat. Minal maut. Cara bacanya demikian. Jangan sampai kita baca minal maut. Nah, itu tidak tepat. Tetapi langsung dia minal maut. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ta'atu wa qawlum ma'rufun fa idza 'azama al-amr falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Kita perhatikan pada ayat ke-23. Ulaika adalah mad wajib muttasil, yakni mad asli bertemu dengan hamzah pada satu kata. Lain hal ketika kita membaca wa a'ma absarahum wa a'ma absarahum. A'ma memiliki kata sendiri, absarahum pun demikian. Maka hukum bacaan di sini adalah mad jaiz munfasil, yakni mad asli pada kata a'ma bertemu dengan absarahum. A di sini adalah hamzah yang di lain kata, tidak menyambung dengan kata a'ma. Kemudian pada akhir ayat ke-23 dalam surah Muhammad, absarahum, ya, absarahum, huruf ba termasuk dalam huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kemudian setelahnya adalah huruf shad yang memiliki sifat tebal. Begitu juga huruf ra yang berharokat fathah. Maka hati-hati ketika membaca fathah di sini dalam huruf alif atau hamzah dibaca tebal, jangan sampai dibaca abso. Itu tidak tepat. Akan tapi yang lebih tepat adalah absarahum, ya. Kemudian cara membaca huruf ba itu jangan sampai kita berhenti suaranya, memantulkan tapi tetap mengalir. Absarahum. Mengapa tebal tepis ini menjadi penting? Karena ini adalah termasuk dari hukum bacaan tajwid. Oleh karena itu perlu kita perhatikan cara membaca tebal dan tipisnya huruf pada sifat-sifat huruf. Semoga semakin hari bacaan kita semakin baik. Barakallahu fiikum.